Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 781, dengan kekuatan Peng Yan, menjatuhkan seorang tuan arena tentu saja menjadi sesuatu yang mudah baginya. Pada hari ketiga mempertahankan platform, Peng Yan mempertahankan posisinya dan memenangkan 20 pertandingan berturut-turut. Meskipun kekuatan Peng Yan sangat kuat, tetapi masih belum cukup kuat sehingga tidak ada yang berani menantangnya. Para ahli alam tanpa batas tingkat ke-7, bahkan beberapa tingkat ke-6, semuanya akan naik dan menantangnya. Hanya saja Peng Yan tidak pernah berpikir bahwa pertandingan pertama pada hari keempat, Tang Fan benar-benar naik dan langsung menantangnya, dan kemudian Tang Fan menjatuhkannya dari platform dengan bersih. Selain itu, setelah istirahat semalam dan pemulihan, Tang Fan tampaknya bahkan lebih kuat daripada kemarin. Setelah hari keempat, Yang Wen Miao dan Ye Yuan langsung memperoleh tempat kemajuan karena tidak ada yang berani menantang mereka lagi. Setelah Tang Fan menendang Peng Yan, begitu juga, tidak ada yang berani naik ke panggung lagi. Bagi Tang Fan, memperoleh tempat hanya masalah waktu. Berdasarkan ini, hanya ada 3 tempat yang tersisa. Mulai dari hari kelima, serangkaian pertempuran sengit terjadi di 3 arena ini. Pada akhirnya, Peng Yan masih mengandalkan kekuatannya yang kuat dan memperoleh tempat kemajuan. Tempat kelima direbut oleh seorang jenius alam tanpa batas ke-6 dari Ye City. Namun tempat ke-6 adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh semua orang. Melalui 3 hingga 4 hari pertarungan, Mu Yun benar-benar mencapai 100 kemenangan berturut-turut memperoleh tempat terakhir. Ini membuat Pei Wenqiang sangat senang. 6 tempat ini, kota Ancient Opulence sebenarnya memegang 2 tempat. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak ia harapkan sebelum datang. Dia membawa 6 orang. Dan tidak satu pun berada di tingkat tak terbatas tingkat ke-7, jenis kekuatan ini paling hanya mampu berada di posisi menengah, bahkan berjuang untuk mendapatkan tempat tidak mungkin. Pada akhirnya, kompetisi seleksi semacam ini memiliki terlalu banyak ahli. Tapi siapa yang tahu bahwa bukan hanya orang-orangnya yang memperoleh tempat, tetapi bahkan 2 tempat. Panen yang tidak terduga ini membuatnya merasa bahwa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Setelah Mu Yun memperoleh tempat, Pei Wenqiang bahkan berlari ke depan Wu Jianxing dan sedikit berbangga. Melihat wajah muram Wu Jianxing, Pei Wenqiang merasa sangat bergairah di hatinya. Setelah 6 tempat ditentukan, kompetisi wilayah divisi kota Ye juga akhirnya selesai dengan memuaskan. Hari berikutnya, Tuan Kota Yang Sen memanggil ke-6 orang yang maju kali ini. Saat Yang Sen melihat Pei Wenqiang, dia tidak bisa menahan tawa saat dia memukul bahunya dan berkata, "Oh, Wenqiang, saya benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa Anda sebenarnya memiliki potensi menjadi seorang pemimpin yang baik. Kota Ancient Opulence Anda benar-benar bisa dikatakan mengagumkan dunia dengan prestasi gemilang ini." Pei Wenqiang tersenyum dan berkata, "Tuan terlalu baik. Haha, hanya keberuntungan, hanya keberuntungan." Yang Sen menggelengkan tangannya dan berkata, "Tidak perlu bersikap sederhana, Wenqiang, kabar kompetisi kota Ye kali ini, saya sudah memberitahu keluarga Pei. Keluarga Pei sangat senang dengan penampilanmu kali ini. Kabarnya mereka akan memberikanmu Flying Crane Profound Torrential Pill. Pil Torrential Bangau Terbang yang mendalam adalah pil obat untuk membantu ahli bela diri tingkat pencerahan surgawi menembus tingkat kultivasi. Pil ini sangat berharga di tanah suci Crimson Afterglow. Tanpa status tertentu, tidak mungkin memperolehnya sama sekali. Statusnya sendiri tidak terlalu tinggi, tetapi Pei Wenqiang memiliki seorang kakak laki-laki yang merupakan putra suci. Kalau tidak, dia juga tidak akan ditugaskan di luar untuk menjadi tuan kota. Pil ini adalah pil obat yang sangat berharga bahkan bagi Pei Kun, apalagi Pei Wenqiang." Ketika Pei Wenqiang mendengar ini, dia berkata dengan gembira, "Apakah ucapanmu benar, tuanku?" Yang Sen mengangguk dan berkata, "Kalau bukan karena berita pasti, bagaimana saya berani mengeluarkan ucapan sembarangan? Kemungkinan besar, utusan keluarga Pei sudah dalam perjalanan sekarang. Kamu juga tahu bahwa Tanah Suci memiliki banyak faksi. Persaingan untuk tempat-tempat ini tentu saja sangat sengit. Kamu dapat merebut 2 tempat sekaligus. Itu pasti membantu mendapatkan banyak kehormatan bagi keluarga Pei. Selain pil-pil bangau terbang, poin jasa yang diberikan kali ini pasti juga tidak sedikit." Pei Wenqiang sangat bahagia saat berkata, "Terima kasih banyak atas kabar yang mulia." Yang Sen menggelengkan tangannya dan berkata, "Mengapa berterima kasih padaku? Saya hanya memberitahumu sedikit lebih awal. Memperoleh hadiah ini adalah kamu sendiri yang menemukan bakat dengan mata yang tajam. Ini tidak ada hubungannya dengan saya." Di sisi lain, wajah Wu Jianxing sudah memucat, hijau karena iri dalam hati sejak tadi. Wu Jianxing berharap mendapatkan pil bangau terbang bahkan dalam mimpinya.
tetapi pil obat ini sangat diminati, keluarga klan tidak mungkin memberikannya sama sekali. Dia tidak menyangka bahwa orang seperti Pei Wenqiang ini mendapatkan kesempatan kedua dan sebenarnya memperoleh pemberian dari keluarga Pei. Dengan status Yang Shen, mengatakannya di depan begitu banyak orang, masalah ini sudah selesai. Bagaimana bisa dia, Wu Jianxing, tidak iri? Tidak tahu keberuntungan apa yang dimiliki oleh Pei Wenqiang ini, sampai-sampai bisa menemukan orang aneh seperti Ye Yuan. Setelah selesai dengan obrolan ringan bersama Pei Wenqiang, Yang Shen berkata kepada keenam orang yang maju dengan wajah serius, karena kalian keenam telah menonjol dari kerumunan, sebagai penyelenggara wilayah kompetisi Kota Ye, tentu saja saya harus mengucapkan selamat kepada kalian semua. Tetapi yang ingin saya peringatkan kepada semua orang adalah bahwa sekarang bukanlah waktu untuk bahagia. Karena kekejaman final besar akan melebihi imajinasi kalian. Saya sudah menerima beberapa berita, para ahli bela diri jenius yang masuk ke final besar kali ini, hanya dari alam tanpa batas tingkat ke-9 ke atas ada lebih dari 20 orang, sedangkan di antara kalian ke-6, yang tertinggi hanya tingkat ke-8. Tentu saja, tingkat kultivasi tidak sepenuhnya mewakili kekuatan, tetapi kalian harus lebih jelas daripada saya bahwa untuk bisa mencapai tingkat ke-9 pada usia ini, tidak ada yang biasa-biasa saja di antara mereka. Mendengar ucapan Yang Shen, kegembiraan semua orang karena baru saja maju seketika hilang. Selain Ye Yuan, yang lain semuanya memiliki ekspresi serius, jelas, mereka merasakan tekanan yang luar biasa, Yang Wen Miao juga tidak terkecuali. Sebenarnya, orang-orang ini sudah lama memiliki persiapan mental menghadapi kekejaman final besar. Tetapi mereka sama sekali tidak pernah mengharapkan bahwa kompetisi pemilihan putra suci semu kali ini akan begitu kejam. Sebanyak 60 orang, ternyata ada lebih dari 20 orang dengan alam tanpa batas tingkat ke-9. Apa artinya ini? Selain itu, siapa yang bisa menjamin bahwa di antara alam tanpa batas tingkat ke-8, tingkat ke-7, bahkan di antara alam tanpa batas tingkat ke-6 dan alam tanpa batas tingkat ke-5 tidak ada orang seaneh seperti Tang Fan dan Ye Yuan. Bukan berarti tidak ada yang berani menjamin ini, tetapi pasti akan ada orang-orang aneh. Daya tarik masuk ke lembah Crimson Afterglow terlalu besar, bahkan Ye Yuan, seorang mantan ahli kuat Kaisar Alkimia, terpikat, apalagi yang lain. Oleh karena itu, kali ini, para jenius muda yang tidak ingin menunjukkan keunggulan mereka semua muncul sekaligus. Menurut cara bicara Yang Shen, kuda hitam seperti Ye Yuan dan Tang Fan terlihat di mana-mana kali ini. Banyak jenius muda yang sebelumnya tidak dikenal semua muncul kali ini. 4 atau 5 orang bahkan muncul sekaligus di beberapa wilayah kompetisi divisi. Para jenius yang sebelumnya dianggap menguntungkan malah dieliminasi satu persatu. Formasi semacam ini membuat mereka tidak dapat bahagia. Setelah mereka masuk ke final besar, tidak ada seorang pun yang tidak ingin mendapatkan peringkat yang baik. Untuk menarik para jenius ini masuk ke Tanah Suci Crimson Afterglow juga menuangkan modal yang luas kali ini. Menguras cadangan mereka, 10 jenius muda terbaik akan memperoleh sumber daya kultivasi yang sangat melimpah. Di bawah rayuan seperti itu, sedikit orang yang tidak tergerak. Kekuatan para jenius muda ini semua berada pada tingkat yang sama. Situasi pertempuran terakhir pasti akan sangat intens, bahkan sampai ke kekejaman. Dalam keadaan seperti itu, ingin masuk ke 10 besar jauh lebih sulit daripada naik ke surga. Yang Shen menyatakan risiko dan manfaat dari kekejaman final besar dan melihat wajah ke-6 orang itu. Tetapi dia menemukan bahwa Ye Yuan sangat tenang dari awal hingga akhir. Dia tidak tahan untuk bertanya dan berkata, Ye Yuan, melihatmu, sepertinya kamu tidak terlalu khawatir. Bab 782, Ye Yuan tidak berpikir bahwa Yang Shen akan berkata dan bertanya padanya. Dia menjawab dengan senyuman, daripada khawatir tentang hal ini, lebih baik memanfaatkan waktu 1 bulan ini untuk berlatih sedikit lebih banyak. Kekuatan semua orang sekitar sama, setiap peningkatan kekuatan tentu saja peningkatan peluang kemenangan. Yang Shen terkejut, dia tidak mengharapkan bahwa Ye Yuan akan mengatakan kata-kata seperti itu. Berpikir dengan cermat, tampaknya memang begitu. Jika perbedaan kekuatan terlalu besar, waktu 1 bulan tentu saja tidak memiliki banyak guna. Tetapi kekuatan 60 orang ini jelas tidak memiliki perbedaan yang besar. Siapapun yang menang atau kalah, keduanya mungkin terjadi. Dalam keadaan seperti itu, waktu 1 bulan, seseorang dapat melakukan banyak hal. Kata-kata Ye Yuan membuat pikiran kelima orang lainnya menjadi jauh lebih santai, tetapi rasa gawat muncul. Jika bukan karena Yang Shen hadir, mereka ingin segera masuk ke pengasingan. Yang Shen melihat Ye Yuan dengan keterkejutan. Pemuda ini tampaknya memiliki kebijaksanaan yang tidak sebanding dengan usianya. Ye Yuan, saya melihat bahwa ketika Anda mempertahankan arena sebelumnya, tampaknya Anda masih memiliki sedikit kekuatan yang tersisa. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki tujuan masuk ke final besar kali ini, tanya Yang Shen.
Ye Yuan tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa, tetapi Pei Wenqiang ikut campur ketika melihat situasinya. Saya sedikit tahu tentang ini. Tujuan Ye Yuan adalah untuk memperoleh tempat masuk ke lembah Crimson Afterglow. Semua orang menghirup napas dingin. Apakah tujuan ini tidak terlalu besar? Ketika didengar, itu terdengar agak mustahil. Tetapi Yang Shen menggelengkan kepalanya dan tertawa sendiri saat berkata, orang muda memiliki kekuatan, memiliki tujuan, adalah hal yang baik. Tetapi jika mencapai di luar jangkauan, kemungkinan besar akan kembali dengan kekecewaan pada akhirnya. Ye Yuan berkata dengan senyuman, Yang Mulia, jika tidak ada yang lain, saya akan kembali dulu untuk berlatih. Setelah selesai berbicara, Ye Yuan tidak peduli dengan orang-orang yang terdiam, berbalik, dan pergi. Berhenti di sana, kamu benar-benar berani tidak menghormati Yang Mulia Tuan, saya pikir kamu bosan hidup. Wu Jianxing akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk meledak. Ye Yuan terkejut. Tuan Yang Mulia berkata bahwa saya berharap di luar jangkauan saya, jadi saya berkata untuk ingin segera berlatih secepatnya dengan cara yang jujur. Bagaimana bisa menjadi tidak menghormati terhadap Tuan Yang Mulia? Kamu, memutar logika, dengan kekuatanmu yang sedikit itu, kamu juga berani bermimpi masuk ke lembah Crimson Afterglow, benar-benar bermimpi di siang hari. Heh, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Tuan kecil ini masih terburu-buru untuk berlatih, sampai jumpa nanti. Ye Yuan benar-benar meninggalkan Tuan Kota Manor setelah dia selesai berbicara. Yang Wen Miao dan yang lainnya sebenarnya juga sudah tidak sabar menunggu sejak lama. Melihat Ye Yuan pergi, Yang Wen Miao melipat tangan ke arah Yang Shen dan berkata, Ayah, anak ini juga harus berlatih, saya akan pergi terlebih dahulu. Yang Shen sedikit ragu sebentar, tetapi dia tetap mengangguk dan berkata, saya melihat bahwa kalian sepertinya juga tidak bisa tinggal lagi, lanjutkan saja. Yang Wen Miao dan yang lainnya seperti mendapatkan amnesti, segera kembali untuk masuk ke penahanan. Setelah semua orang pergi, Yang Shen menghentikan Pei Wenqiang dan bertanya, apakah Ye Yuan benar-benar memiliki kekuatan ini? Pei Wenqiang berpikir sebentar dan berkata, sebenarnya, sebelum datang ke sini, saya juga berpikir bahwa dia sedang bercanda, tetapi sekarang, saya agak berharap padanya, mungkin kekuatan yang dia ledakkan selama kompetisi akan memberi kita kejutan besar. Tanah suci Crimson Afterglow didirikan di atas suatu urat roh, energi esensialnya yang sangat melimpah. Meskipun tanah suci Crimson Afterglow saat ini sudah menurun, tempat ini juga merupakan tanah yang sangat subur. Orang datang dan pergi, arus tak berujung kuda dan kereta, itu adalah kota dengan skala besar yang layak dihormati. Populasi di tanah suci ini tidak sebanyak di kota besar seperti kota Ye, tetapi skala kota ini jauh lebih besar. Selain itu, kekuatan para ahli bela diri juga bukanlah apa yang dapat dibandingkan dengan kota-kota besar yang lain. Waktu 1 bulan berlalu dengan cepat, kelompok 6 orang Ye Yuan yang terpilih bergerak mengikuti Yang Shen ke Tanah Suci. Ye Yuan lahir di Tanah Suci Super dan tidak memiliki banyak perasaan kagum terhadap Tanah Suci skala kecil seperti ini. Sebaliknya, selain Yang Shen, ini pertama kalinya bagi orang lain untuk memasuki Tanah Suci, mereka penuh dengan rasa ingin tahu terhadap tempat ini. Kekuatan cadangan Tanah Suci sebagian besar adalah para ahli bela diri di tahap pencerahan surgawi. Mereka sebenarnya tidak terlalu memperhatikan tingkat alam tanpa batas. Mengorganisir kompetisi pemilihan Putra Suci Semu kali ini adalah sebuah acara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Faksi-faksi di Tanah Suci ini sangat banyak dan rumit. Selama periode ini, kalian semua sebaiknya sedikit lebih berhati-hati, jangan mengganggu orang, dan cobalah untuk memiliki kewaspadaan diri. Tentu saja, selama kalian mampu masuk ke 10 besar, kalian akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke kuil suci. Pada saat itu, kekuatan-kekuatan ini tentu tidak akan berani mengganggu kalian semua, kata Yang Shen sebagai peringatan ketika melihat semua orang tampak ingin tahu. Yang Shen lahir di Tanah Suci dan sudah menyaksikan banyak sekali jenius. Dia tentu saja tahu bahwa para pemuda ini sombong di dalam hati dan angkuh dalam sikap, bahkan akan ada kecenderungan untuk menyerang dengan kata-kata yang tidak sepakat. Namun, dengan latar belakang orang-orang ini di depan matanya, mereka tidak mampu mengganggu beberapa faksi besar di Tanah Suci sama sekali. Harus diketahui bahwa meskipun para ahli bela diri tahap pencerahan surgawi di Tanah Suci ini tidak sebanyak rambut di sapi, pasti ada ratusan. Dan di belakang orang-orang ini, sebagian besar adalah pusat kekuatan tahap tanpa fase atau nirfase. Powerhouse tahap nirfase, mereka adalah pilar tingkat menengah Tanah Suci. Jika seseorang mengganggu ahli bela diri tahap nirfase, para tuan kota di belakang beberapa orang itu tidak dapat membantu mereka. Tentu saja, Yang Shen sendiri juga merupakan powerhouse tahap nirfase. Hanya saja, di dalam faksi-faksi di Tanah Suci ini, ada banyak orang yang tidak bisa dia ganggu. Kelompok itu sedang berjalan ketika 2 orang datang dari depan. Adik Yang Shen, apa kabarmu?
Orang di depan adalah seorang pria tua yang langsung menyapa Yang Sen, tetapi matanya melirik ke arah Ye Yuan. Namun orang lain itu adalah kenalan lama Ye Yuan, itu adalah Zhao Qian. Yang Sen jelas terkejut dengan kedatangan orang tua itu dan segera memberi hormat sambil berkata, "Saya sudah melihat, Ketua Jiao." Ketua Jiao tertawa dan berkata, "Haha, saya mendengar bahwa adik yang mendapatkan beberapa bakat bagus kali ini. Saya Jiao sengaja datang untuk melihat-lihat para ahli bela diri jenius yang dipilih oleh zona kompetisi divisi kota Ye. Seharusnya adalah beberapa orang ini bukan? Haha, memang orang-orang yang bagus memiliki penampilan mencolok." Dia mengatakan bahwa dia datang untuk melihat semua ahli bela diri. Tetapi ketika Yang Sen melihat mata Ketua Jiao, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Ketua Jiao ada di sini khusus untuk Ye Yuan? Namun, dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Seorang anak kecil yang lemah dari tahap melintas ilahi sebenarnya bisa merepotkan Ketua Cabang Meteor Trading Company Crimson Afterglow untuk datang secara pribadi dan menyambut. Tampaknya identitas Ye Yuan ini memang tidak sederhana. Meskipun kekuatan Meteor Trading Company menurun sedikit dalam beberapa tahun terakhir ini, tapi itu adalah tanah suci tingkat 1 yang sesungguhnya, itu sama sekali bukan sesuatu yang dapat dipertaruhkan oleh tanah suci mereka. Seorang ahli Profondao tahap kedua sembarangan yang mereka kirim bisa menghancurkan tanah suci Crimson Afterglow. Tentu saja, tanah suci di mana kompi perdagangan berlokasi selalu memiliki keharmonisan sebagai kebajikan. Kecuali tidak ada pilihan lain, mereka tidak akan dengan mudah pergi berperang. Berbisnis, reputasi adalah yang paling penting. Membasmi tanah suci orang dengan seenaknya benar-benar adalah sesuatu yang merugikan orang lain tanpa manfaat. Ketua Jiao adalah orang dari Meteor Trading Company yang bertanggung jawab atas cabang di tanah suci Crimson Afterglow. Dia benar-benar datang sendiri untuk menyambut. Ini adalah sesuatu yang benar-benar aneh. Dia mendengar bahwa Ye Yuan ini hanya seorang yang baru naik. Bagaimana mungkin ia terkait dengan sosok besar seperti itu? Tetapi kejutan adalah tetap kejutan, tetapi wajah tetap harus diberikan kepada Ketua Jiao. Ketua Jiao terlalu baik, kata Yang Sen. Ketua Jiao berkata dengan tersenyum, "Adik Yang, Meteor Trading Company kami memiliki beberapa urusan bisnis dengan adik kecil Ye Yuan ini, cukup bagus. Cabang Crimson Afterglow kami mencarinya untuk membahas beberapa hal, jadi kami singgah. Saya harap adik Yang Sen tidak keberatan." Yang Sen berpikir bahwa memang begitu. Dia berkata dengan terbata-bata, "Tidak berani, saya tidak berani, silahkan dilanjutkan." Bab 783, pria tua ini, Jiao Ting, adalah ketua cabang Meteor Trading Company di Crimson Afterglow. Mengundang Master Ye ke sini kali ini adalah karena kami memiliki urusan bisnis yang ingin kami bahas dengan Anda. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas Meteor Trading Company, nada Jiao Ting terhadap Ye Yuan sangat sopan. Jika orang-orang di tanah suci Crimson Afterglow melihat Jiao Ting begitu sopan kepada Ye Yuan, mereka pasti akan sangat terkejut. Meskipun kekuatan Jiao Ting tidak sekuat penguasa suci, statusnya sama sekali tidak kalah dengan penguasa suci. Seorang tokoh kelas berat seperti ini sebenarnya begitu sopan kepada seorang pemuda tahap pelintas ilahi. Hal ini akan membuat orang tidak percaya. Ye Yuan melirik Jiao Ting, kemudian melihat Zhao Qian yang diam di samping, dan berkata sambil tersenyum, "Kalian datang untuk formula pil kan? Sepertinya, Meteor Trading Company kalian memang mengalami beberapa kesulitan saat ini." Jiao Ting terkejut di dalam hatinya ketika mendengar itu dan tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Zhao Qian dengan kagum. Untuk sementara waktu, ia sebenarnya tidak tahu bagaimana dia harus menjawab. Dia sudah lama mendengar Zhao Qian mengatakan bahwa Ye Yuan sangat kuat, tetapi pertukaran ini, dia langsung mengakui kekalahan dengan jujur. Tidak hanya Ye Yuan menebak niatnya datang, dia bahkan menebak kesulitan saat ini yang dihadapi oleh Meteor Trading Company. Apa yang ada dalam pikiran anak ini? Saya tidak menyembunyikan dari Tuan Ye. Meteor Trading Company kami memang menghadapi dilema yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba Zhao Qian berkata, "Saya tahu bahwa permintaan ini agak memaksa, tetapi formula pil Anda memang sangat penting bagi kami saat ini." Setelah selesai berbicara, Zhao Qian melihat Ye Yuan dengan gugup, seolah-olah menunggu vonisnya. Bagi Zhao Qian, ini masih kali pertama dia begitu patuh pada orang lain karena beberapa formula pil tingkat 5. Kerja sama Zhao Qian dan Ye Yuan saat ini dibatasi hanya untuk kota Ancient Opulence, tempat lain tidak diizinkan untuk menjual pil obat yang dihasilkan oleh Ye Yuan. Oleh karena itu, meskipun pil obat ini menghasilkan banyak uang, itu hanya berlaku khusus untuk wilayah kota Ancient Opulence. Bagi kompi besar seperti Meteor Trading Company, itu sama sekali tidak memberikan manfaat apapun. Ye Yuan melihat Zhao Qian dan tiba-tiba bertanya, "Apa hubungan Anda dengan Zhao Xingchen?" Zhao Qian terkejut, segera menggelengkan kepalanya, berkata, "Tuan Ye terlalu khawatir, bagaimana mungkin Qian Er memiliki hubungan dengan ketua kepala?"
Dia mengatakannya secara verbal, tetapi Zhao Qian sangat terkejut di hatinya. Bagaimana Ye Yuan, seorang yang baru naik, tahu nama ketua kepala itu? Bisakah Ye Yuan benar-benar memiliki hubungan dengan Meteor Trading Company? Nama Zhao Xingchen ini bukanlah sesuatu yang diketahui oleh ahli bela diri biasa. Bahkan seorang penguasa suci di Tanah Suci mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui nama ini. Yang membuatnya lebih terkejut adalah bahwa Ye Yuan sebenarnya menebak hubungannya dengan Zhao Xingchen. Ye Yuan mengerutkan bibirnya ketika mendengar itu dan berkata, "Tidak ada sedikit pun kesungguhan. Mengapa kalian masih datang mencari saya untuk membahas kerjasama? Kalian juga tahu bahwa menginginkan formula pil ini agak memaksa. Lebih baik kalian menyimpan napas kalian." Sambil mengatakan itu, Ye Yuan hendak pergi. Zhao Qian panik ketika mendengar itu dan buru-buru berkata, "Tunggu sebentar, aku, Zhao Xingchen, adalah ayahku." Ye Yuan tidak menunjukkan raut terkejut. Sambil tersenyum dia berkata, "Heh, Putri yang mulia ketua kepala benar-benar datang sendiri ke Tanah Suci kecil seperti Crimson Afterglow. Aku agak penasaran, apa yang terjadi dengan Meteor Trading Company kalian?" Zhao Qian menggigit bibirnya dan berkata, "Kamu, bagaimana kamu tahu tentang hubungan saya dengan ayah saya? Dan bagaimana kamu tahu bahwa Meteor Trading Company kami menghadapi dilema?" Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Apakah itu tidak sederhana? Meskipun kamu terlihat seperti seorang junior sepanjang waktu di sisi ketua Jiao, tetapi matanya saat melihatmu tidak benar. Dia tampaknya perlu mencari pendapatmu untuk segala sesuatu. Mengenai dilema kalian, tempat di mana Heaven's Destiny Trading Company bisa mengirimkan seorang Saint Alchemy, tetapi kalian bahkan tidak bisa mengirimkan seorang Saint Alchemy. Apakah ini masih belum jelas? Selain itu, meskipun formula pil saya bisa menghasilkan banyak uang, itu hanya formula pil tingkat 5, bagi Tanah Suci ranking 1 seperti kalian. Sebenarnya tidak dianggap banyak, tetapi hal-hal yang kalian tunjukkan terlalu bertentangan dengan status kalian." Mendengar perkataan Ye Yuan, Jiao Ting sangat terkejut di samping. Pikiran anak ini juga teliti, untuk sebenarnya memperhatikan begitu banyak hal dari detail yang sedikit. Tetapi Zhao Qian menghela nafas dan berkata, "Aku tahu bahwa ini tidak bisa disembunyikan dari Tuan Ye. Huhu, aku tidak tahu bahwa Zhao Xingchen memiliki putri yang begitu cantik, tetapi dengan statusmu, mengapa kamu datang ke tempat seperti Tanah Suci Crimson Afterglow?" kata Ye Yuan dengan senyuman. Zhao Qian melempar Ye Yuan pandangan tajam, tetapi dia masih menjawab, "Meteor Trading Company menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa pilihan, Kompi Perdagangan mengirimkan pasukan elit ke berbagai wilayah, ingin membalikkan keadaan, dan misi saya adalah wilayah Valian Putih dan beberapa wilayah terdekat. Aku baru saja tiba di wilayah Valian Putih, pergi ke kota Ancient Opulence hanya untuk memahami situasi kota-kota di Tanah Suci Crimson Afterglow sedikit, sehingga dapat menemukan tindakan balasan, tapi aku tidak menyangka bahwa aku akan bertemu denganmu." Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Krisis sebesar itu benar-benar terjadi di Meteor Trading Company, mungkinkah ada sesuatu yang terjadi pada Zhao Xingchen?" Menurut pengamatan Ye Yuan, Zhao Xingchen adalah orang yang sangat mampu. Dia mendirikan Meteor Trading Company sendirian dan mengembangkannya menjadi titan dunia bisnis yang sebanding dengan Heaven's Destiny Trading Company. Metode yang digunakannya dapat dibayangkan. Secara logika, Meteor Trading Company tidak akan mengalami kekalahan dalam skala yang begitu besar, kecuali ada beberapa masalah yang terjadi pada jajaran atas kompi perdagangan tersebut. Ayah menghilang," kata Zhao Qian dan sebuah tetes air mata jernih jatuh dari sudut matanya. "Apa, ketua kepala menghilang?" Kata-kata Zhao Qian seperti petir di siang bolong, membuat Jiao Ting terdiam sejenak. Seorang penguasa suci dari Tanah Suci ranking 1 menghilang. Implikasinya terlalu besar, bahkan jika Zhao Qian telah berada di wilayah Valian Putih untuk waktu yang sangat lama, dia belum pernah memberitahu masalah ini kepada para pejabat kompi perdagangan yang berbeda sebelumnya. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Jadi begitu, baiklah, formula pil bisa saya berikan kepada kalian, tapi saya hanya akan memberikan kalian satu jenis formula pil. Selain itu, saya memiliki syarat." "Syarat apa?" "Tidak mendapatkan semua formula pil?" Zhao Qian merasa sedikit kecewa, tetapi bahkan jika hanya ada satu jenis pil, itu sudah cukup membuatnya sangat bersemangat. Mengeluarkan salah satu jenis pil ini akan menyebabkan dampak yang luar biasa bagi dunia pil konvensional, bisa dikatakan sebagai revolusi dunia alkimia dalam satu kali hentakan. Jadi, meskipun hanya ada satu jenis formula pil, keuntungannya juga sangat besar. Zhao Qian tidak mengharapkan bahwa Ye Yuan sebenarnya setuju dengan begitu tegas. "Pil ini sama sekali tidak diizinkan untuk dijual di wilayah Tanah Suci Super dalam waktu 5 tahun. Jika tidak, saya akan menjual formula pil ini kepada kompi-kompi perdagangan lainnya. Saya pikir mereka akan tertarik," kata Ye Yuan dengan tenang.
Meskipun kecil kemungkinan Ji Changlan mengenali pil ini, Ye Yuan masih harus berjaga-jaga terhadapnya. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, pil ini akan akhirnya masuk ke penglihatan Ji Changlan. Hanya saja, pada saat itu, Ye Yuan seharusnya sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Tentu saja, prasyaratnya adalah jika Ji Changlan benar-benar dapat menghubungkannya melalui beberapa jenis pil ini. Zhao Qian agak ragu, tetapi dia masih mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya menyetujuinya. Mengenai harga, kami akan memenuhi permintaan Anda." Ye Yuan menggelengkan tangannya dan berkata, "Saya tidak menginginkan uang, saya ingin membeli beberapa informasi." Bab 784, Pembaruan Intel. Juru bicara Zhao Qian mengkerutkan kening sedikit, dan dia memberi isyarat kepada Jiao Ting untuk mundur. Meskipun Jiao Ting memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, pada saat ini, jelas tidak ada hak untuk berbicara lagi. Harus diingat bahwa bahkan jika Ye Yuan hanya menjual satu formula pil, itu pasti merupakan harga yang sangat tinggi juga. Tetapi Ye Yuan tidak ingin apapun dan hanya ingin membeli beberapa informasi. Itu bisa terlihat seberapa berharganya informasi tersebut. Kekuatan Tanah Suci peringkat 1 seperti Meteor Trading Company, cabang-cabang mereka bisa ditemukan di seluruh alam ilahi. Informasi adalah sesuatu yang secara alami mereka sangat paham. Oleh karena itu, ruang lingkup yang mereka operasikan bukan hanya hal-hal seperti pil obat dan senjata, tetapi juga mencakup informasi. Dan informasi ini, sesuai dengan tingkat kesulitan perolehannya, harganya tentu tidak sama. Ye Yuan lebih suka tidak menerima imbalan dan memilih mencari informasi. Itu pasti informasi yang sangat berharga. Benar, selain itu, Anda harus bersumpah dengan sumpah Dao Surga untuk tidak mengungkapkan bahwa saya menanyai Anda tentang informasi hari ini, Ye Yuan berkata dengan serius. Ekspresi Zhao Qian sedikit cemas dan dia tahu bahwa pil ini tidak mudah didapatkan. Tetapi pil Ye Yuan terlalu penting bagi Meteor Trading Company. Dia tidak ragu-ragu dan dengan cepat bersumpah dengan sumpah Dao Surga. Lalu dia berkata kepada Ye Yuan, "Tanyakanlah, jika itu informasi yang saya ketahui, saya bisa menjawab sekarang. Jika saya tidak tahu, Anda mungkin harus menunggu beberapa hari." Ye Yuan mengangguk dan bertanya, "Saya ingin informasi tentang Balai Raja Obat, semakin rinci, semakin baik." Pandangan Zhao Qian tajam dan dia tidak bisa menahan diri untuk menilai Ye Yuan. "Apa hubungan Anda dengan Balai Raja Obat? Kita sedang menjalani transaksi sekarang, saya yang bertanya pada Anda. Bukan sebaliknya, sesuai dengan aturan Anda, hanya menjawab pertanyaan, dan bukan mengajukan pertanyaan." Mengingat Balai Raja Obat, seluruh tubuh Ye Yuan menjadi dingin. Zhao Qian di sampingnya bahkan merasa ada kesejukan yang menyebar ke tulang belakangnya. Balai Raja Obat sudah menjadi tabu di alam ilahi. Orang-orang biasa semua menjaga jarak dengan hormat. Sekarang, seorang alam pelintas ilahi yang kecil tertarik dengan informasi tentang Balai Raja Obat. Ini tidak bisa tidak membuat Zhao Qian berprasangka tentang identitas Ye Yuan. Tetapi kata-kata Ye Yuan mengingatkan Zhao Qian bahwa tidak peduli seberapa ingin tahu dia tidak boleh mengajukan pertanyaan semacam ini juga. Ini melanggar larangan besar. Jika itu orang lain, mereka bahkan mungkin berbalik menjadi musuh di tempat, lalu menyebarkan kemana-mana bahwa Meteor Trading Company tidak mematuhi aturan bisnis. Zhao Qian merenung sejenak dan mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata perlahan, "Balai Raja Obat mengalami perubahan dramatis lebih dari 10 tahun yang lalu. Ayah dan anak Ji keduanya meninggal. Murid tertua Ji Zeng yang mewarisi Balai Raja Obat dan menjadi pemimpin balai yang baru. Sejak itu, Balai Raja Obat menutup semua informasi dan mengusir semua pihak luar dari Tanah Suci, praktis menjaga diri mereka terisolasi dari dunia luar." Ye Yuan mengernyitkan kening ketika mendengarnya dan berkata, "Yang berarti Meteor Trading Company Anda tidak mengetahui informasi tentang Balai Raja Obat sama sekali." Zhao Qian menggelengkan kepala dan berkata, "Anda juga tahu, Meteor Trading Company hanya merupakan Tanah Suci peringkat 1. Kami berada di level yang benar-benar berbeda dengan Balai Raja Obat. Sebuah raksasa besar seperti itu menutup semua informasi, kami tidak memiliki cara untuk menyusup di dalam sama sekali. Jika Anda benar-benar ingin mencari informasi tentang Balai Raja Obat, mungkin hanya Heaven's Secret Tower yang memiliki kemampuan ini. Sekarang, di seluruh alam ilahi, kecuali Menara Rahasia Surga, mungkin hanya Balai Raja Obat yang paling misterius. Tentu saja, kami masih mengetahui beberapa berita sampingan tentang Meteor Trading Company." Ye Yuan menjadi hening. Informasi yang dikemukakan oleh Zhao Qian ini sesuai dengan ekspektasinya, tetapi juga di luar ekspektasinya. Hal yang sesuai dengan ekspektasinya adalah bahwa Meteor Trading Company kemungkinan tidak bisa mendapatkan beberapa informasi inti. Hal yang di luar ekspektasinya adalah bahwa dia tidak tahu mengapa Ji Changlan ingin menutup semua informasi tentang Tanah Suci. Ji Changlan berhasil merebut tahta seharusnya menjadi waktu untuknya bisa terkenal.
bebas dan tidak terikat, tetapi dia hidup terisolasi dari dunia. Apa maksud sebenarnya? Jelaskan, kata Ye Yuan tiba-tiba. Zhao Qian berkata, pemimpin balai-balai Raja Obat terdahulu, Ji Zhengyang, dan putranya, Ji Qingyun, keduanya merupakan alkimia terkuat di zaman ini. Banyak ahli Raja Ilahi di alam ilahi yang pernah menerima bimbingan mereka, termasuk di antaranya beberapa dari 10 Raja Ilahi besar. Setelah ayah dan putra itu meninggal, banyak ahli Raja Ilahi yang mengunjungi balai Raja Obat untuk mencari penjelasan. Kabarnya, Raja Ilahi Spirit Bristle bahkan pergi menemui pemimpin hall baru, Ji Changlan, tetapi dia tidak mendapat info keseluruhan mengenai alasan spesifiknya, tidak diketahui. Kedua, setelah ayah dan putra Ji meninggal, Ji Changlan tidak memberantas semua orang dengan kejam, tetapi dia membebaskan sekelompok orang. Dikatakan bahwa orang-orang ini memiliki hubungan dekat dengan ayah dan putra itu. Namun, setelah orang-orang ini keluar, mereka juga menghilang. Kompi perdagangan kami kemudian mencoba mencari orang-orang ini, tetapi kami tidak menemukan satu pun dari mereka. Tentu saja, ini juga karena kekuatan Meteor Trading Company terlalu lemah. Saya yakin jika itu Heaven's Secret Tower, mereka seharusnya dapat menemukan mereka. Ketiga, 8 tahun yang lalu, Balai Raja Obat pernah melakukan tindakan dan memusnahkan beberapa faksi besar. Tentu saja, hal yang paling menggemparkan alam ilahi adalah saat mereka menghancurkan Tanah Suci Semi Super, Tanah Suci Blood Rain, dan membantai para ahli Raja Ilahi Tanah Suci Blood Rain, mengguncangkan alam ilahi. Setelah memusnahkan kekuatan besar ini, Balai Raja Obat menurunkan panji-panji mereka dan tidak melakukan tindakan apapun lagi. Mengenai alasan mereka melakukan tindakan tersebut, Balai Raja Obat tidak pernah menyebutkannya. Tidak ada yang berani bertanya juga. Wajah Ye Yuan terungkap ekspresi serius. Menghancurkan kuasa super Tanah Suci hanya dengan mengayunkan tangan. Kekuatan Balai Raja Obat setelah era Ji Zhengyang tidak menurun, malah meningkat. Ye Yuan benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana Ji Changlan melakukannya. Sepertinya membunuh Ji Changlan bahkan lebih sulit dari yang dibayangkan. Lalu apakah kamu tahu kekuatan Ji Changlan saat ini? Tanya Ye Yuan. Zhao Qian menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang yang melihatnya bertindak sebelumnya semuanya mati, tetapi bisa dipastikan bahwa kekuatannya saat ini pasti jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, di alam ilahi, ada tebakan bahwa kekuatan Ji Changlan saat ini mungkin tidak kalah dengan 10 Raja Ilahi besar. 10 Raja Ilahi besar adalah tokoh kualitas patokan alam ilahi. 10 Raja Ilahi besar ini bukanlah pemberian sendiri, tetapi diberikan oleh kekuatan paling misterius alam ilahi, Menara Rahasia Surga. Ketika mereka memberikan gelar 10 Raja Ilahi besar ini, alam ilahi dipenuhi dengan kemarahan dan suara-suaranya yang mempertanyakan. Banyak Raja Ilahi merasa tidak puas dan pergi mencari 10 Raja Ilahi besar ini untuk bertarung satu lawan satu. Tetapi akhirnya, hasilnya juga mengkonfirmasi kekuatan sistem informasi Menara Rahasia Surga. Posisi 10 Raja Ilahi besar, tidak ada yang mampu menggoyahkan mereka. Tidak peduli seberapa hebat kekuatan lawan, mereka menggunakan banyak kemenangan untuk mengkonfirmasi kekuatan mereka sendiri, dan juga menguji kehebatan Menara Rahasia Surga. Bukan hanya Menara Rahasia Surga yang memberikan gelar 10 Raja Ilahi besar ini, mereka bahkan menerbitkan peringkat kekuatan 10 Raja Ilahi besar. Tentu saja, siapa yang kuat atau lemah di antara 10 Raja Ilahi besar ini, tidak ada yang tahu sama sekali. Mereka tidak pernah berkompetisi secara terbuka di antara mereka sendiri, dan tidak ada yang menolak untuk mengakui peringkat ini. Seiring berjalannya waktu, reputasi 10 Raja Ilahi besar secara bertahap diterima oleh semua orang di alam ilahi. Jika kekuatan Ji Changlan sudah sebanding dengan 10 Raja Ilahi besar, itu pasti menjadi masalah yang sangat merepotkan. Pendekar tingkat ini berada di tingkat yang benar-benar berbeda dari Raja Ilahi biasa, kecuali jika Ye Yuan bisa mencapai tingkat Raja Ilahi. Jika tidak ingin membunuh Ji Changlan pasti di luar kemampuan. Bab 785, karena tidak ada ahli Rana Dewa, para ahli Raja Ilahi pada dasarnya adalah keberadaan puncak alam ilahi. Hanya saja, di antara Raja Ilahi dan Raja Ilahi lainnya, ada ketimpangan yang besar. Ambil Raja Ilahi Spirit Bristle sebagai contoh, kekuatannya cukup untuk seketika membunuh 4 atau 5 Raja Ilahi biasa. Bahkan jika dia dikepung oleh banyak Raja Ilahi, dia juga memiliki keyakinan untuk lolos dengan selamat. Membunuh 10 Raja Ilahi adalah misi yang hampir tidak mungkin diselesaikan. Jika kekuatan Ji Changlan benar-benar dapat mencapai tingkat itu, kesulitan Ye Yuan untuk membunuhnya akan terlalu besar. Ji Changlan bukan hanya kekuatannya yang besar, di belakangnya juga berdiri seluruh Balai Raja Obat. Untuk bisa mengunci berita Balai Raja Obat dengan begitu teliti, kendali Ji Changlan atas Balai Raja Obat pasti telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan oleh orang biasa. Setelah mendapatkan kehidupan kedua, Ye Yuan selalu senang dengan kemajuan kekuatannya sendiri.
Tetapi melihat sekarang, dendam ini tampaknya tidak mudah untuk dibalas. Menyisihkan hal lain, hanya berbicara tentang kekuatan mencapai tingkat 10 Raja Ilahi Besar, itu adalah hal yang sangat sulit. Harus diketahui bahwa 10 Raja Ilahi Besar ini, masing-masing dari mereka menguasai beberapa niat sejati yang tertinggi. Sementara Ye Yuan hanya menguasai satu niat sejati tertinggi saat ini. Ketimpangan di antara ini bukan hanya sedikit berbicara tentang niat sejati tertinggi sangat mudah, tapi untuk benar-benar memahaminya sangat sulit, hampir mustahil. Kompetisi seleksi semi putra suci kali ini, mereka yang berkumpul semuanya adalah jenius 1:10.000. Tetapi di antara mereka, selain Ye Yuan, siapa lagi yang mampu memahami niat sejati tertinggi? Baiklah, jika Meteor Trading Company masih memiliki informasi lain yang terkait dengan Balai Raja Obat, kirimkan kepada saya. Selain itu, bantu saya memantau Balai Raja Obat. Begitu ada tanda-tanda perubahan informasi, segera beritahu saya akan memutuskan kapan memberikan kepada Anda formula pil lainnya sesuai informasi Anda. Ini adalah formula pil tier 5 restorasi esensi. Di dalamnya terdapat metode untuk mengolah pil ini. Ambillah, kata Ye Yuan sambil sembarangan melemparkan sebuah jade slip kepada Zhao Qian. Secara logika, bisa mendapatkan formula pil lain dari Ye Yuan, seharusnya menjadi sesuatu yang layak untuk disyukuri. Tapi sekarang, Zhao Qian merasa bahwa formula pil ini agak sulit dipegang. Jika Tuan Ye ingin mendapatkan informasi yang akurat tentang Balai Raja Obat, mungkin hanya dengan mencari di Heaven's Secret Tower itu mungkin akan berhasil. Anda juga tahu bahwa dengan kekuatan Meteor Trading Company kami, tidak mungkin untuk mencari informasi yang sangat mendalam, kata Zhao Qian sambil mengerutkan kening. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, "Hehe, asal-usul Heaven's Secret Tower tidak jelas dari awal. Selain itu, kekuatan mereka yang tidak dapat ditebak. Siapa yang tahu, sejak kapan mereka memiliki hubungan dengan Ji Changlan? Jika saya benar-benar pergi menemui mereka, saya mungkin akan dijual dan bahkan tidak tahu Putri Zhao Xingchen. Saya masih bisa percaya padamu." Di masa lalu, Balai Raja Obat pernah bekerja sama dengan berbagai kompi perdagangan besar. Ye Yuan masih cukup percaya pada karakter Zhao Xingchen. Jika dia harus mencari kekuatan untuk mencari informasi, Meteor Trading Company jelas merupakan yang paling cocok. Ini juga alasan mengapa dia akan mencari kerjasama dengan Meteor Trading Company. Mendengarkan anak kecil yang bercucuran air mata memanggil Zhao Xingchen berulang kali, bagaimanapun juga, itu agak terasa seperti perilaku seorang senior. Setelah ragu sejenak, Zhao Qian masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Saya ingin tahu, jenis hubungan apa yang dimiliki antara Tuan Ye dan Ayah?" Ye Yuan berkata dengan senyum, "Waktu akan datang, Anda akan tahu dengan sendirinya, tapi saya tidak mengira bahwa Zhao Xingchen benar-benar hilang, sepertinya alam ilahi benar-benar memasuki periode sulit." Zhao Qian yang sekarang terkejut dan bingung dalam hatinya. Dia merasa bahwa Ye Yuan di depannya seolah menjadi orang lain. Tetapi Ye Yuan ini memberinya tekanan yang besar. Zhao Qian merasa seperti dia sedikit mengerti sesuatu, tetapi hanya kurang sedikit, hanya sesuatu yang terus terlepas dari tangannya. Perasaan seperti itu membuatnya gila. Ye Yuan kembali ke tempat tinggal, tetapi kamar-kamarnya sudah kosong sejak lama. Pei Wenqiang telah kembali ke keluarga Pei untuk melaporkan penyelesaian tugasnya. Dia baru akan kembali besok pagi. Yang lainnya masih memiliki sifat pemuda pada akhirnya, berjalan-jalan di berbagai tempat suci. Hanya Tang Fan dan Mu Yun, kedua orang ini, sepertinya menunggu Ye Yuan kembali. Tang Fan mendapatkan bimbingan Ye Yuan, hanya dalam 1 bulan ini, kekuatannya sudah melonjak pesat. Di antara waktu ini, dia bahkan pergi ke Ye Yuan untuk bersaing beberapa kali, tetapi setiap kali, itu adalah kekalahan total. Seni pedang Tang Fan menjadi lebih cepat, tetapi masih belum bisa menyentuh Ye Yuan. Semakin cepat seni pedangnya, semakin cepat teknik pergerakan Ye Yuan, seolah-olah tidak ada batas. Dalam 1 bulan ini, kedua orang itu memiliki hubungan guru-murid yang baik. Tentu saja, Mu Yun bisa masuk ke babak final adalah sepenuhnya berkat pil obat Ye Yuan. Sikapnya terhadap Ye Yuan tentu saja tidak perlu dipertanyakan juga. Di antara ke-6 orang ini, 3 dari mereka yang berjalan paling dekat. "Kakak Ye Yuan, akhirnya kamu kembali. Kami telah menunggu lama untukmu," keluh Mu Yun. Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu, "Menunggu saya untuk apa?" Mu Yun berkata dengan antusias, "Kami mendengar bahwa Heaven's Destiny Trading Company ingin mengadakan lelang malam ini. Saya dengar ada beberapa barang bagus. Tang Fan dan saya berencana pergi melihat-lihat, karena malam ini tidak kerjaan lain. Mengapa kamu tidak ikut juga?" Lelang yang diselenggarakan oleh cabang Crimson Afterglow dari Heaven's Destiny Trading Company, levelnya tentu tidak seperti kota-kota di tingkat yang lebih rendah. Level-level yang bisa dibandingkan dengan acara lelang tersebut juga sudah biasa, tetapi dengan pengalaman Ye Yuan, hal-hal yang bisa membuatnya tertarik memang tidak banyak.
Namun, melihat ekspresi antusias Tang Fan dan Mu Yun, dia merasa bersalah jika menolak undangan mereka, jadi dia setuju. Baiklah, jika ingin pergi, ayo kita pergi. Namun, pergi ke lelang, apakah kalian membawa cukup kristal esensi bumi? Kata Ye Yuan dengan senyum. Hei, kamu juga meremehkan kita berdua, meskipun kami tidak sekaya kamu, kami bukan pengemis, kata Mu Yun sambil tertawa. Sudah larut malam sekarang, saat Ye Yuan dan kedua temannya tiba di Heaven's Destiny Trading Company, waktu yang tersisa untuk dimulainya lelang tidak banyak. Tiba di Heaven's Destiny Trading Company, barulah Ye Yuan tiba-tiba teringat sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada kedua orang itu. Dia berkata, kalian membawa saya ke lelang ini, tetapi kita tidak punya undangan Heaven's Destiny Trading Company, bagaimana kita masuk? Barang-barang yang dijual di lelang biasanya memiliki nilai yang sangat tinggi, tanpa kekayaan yang cukup, masuk ke dalam hanya akan membungkukkan punggung mereka. Mereka yang bisa masuk ke lelang adalah orang-orang kaya atau bangsawan, jelas tidak mungkin bagi seseorang sembarangan untuk masuk. Tang Fan menarik 3 piringan giok seperti sulap, sambil berkata dengan bangga, tanpa persiapan yang memadai, tidakkah datang ke sini berarti kehilangan muka? Ye Yuan juga sedikit terkejut, tampaknya kedua bocah ini memiliki keahlian, tanah suci adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kota-kota besar biasa, mereka hanya butuh waktu 1 sore untuk mendapatkan 3 piringan giok. Ketika ketiga orang itu masuk ke tempat lelang Heaven's Destiny Trading Company, di dalamnya sudah penuh dengan orang. Baru sekarang Ye Yuan tahu bahwa piringan giok yang mereka miliki hanya bisa duduk di sudut yang paling terpencil, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Hei, bukankah itu jenius besar Ye? Kalian juga datang ke lelang Heaven's Destiny? Mengapa jenius besar seperti kamu duduk di sudut terpencil ini? Bukankah itu merugikan harga diri? Ketika Ye Yuan dan kawan-kawan belum sempat duduk, suara yang sangat tajam terdengar di samping. Mereka berbalik untuk melihat, itu adalah Wu Jianxing dan Peng Yan. Sementara di samping Wu Jianxing, masih ada seorang pemuda. Bab 786, Kakak Jianxing, apakah kamu mengenal mereka? Kata pemuda itu dengan sedikit kerut di dahinya. Jiantong, apakah kamu sangat ingin tahu siapa satu-satunya alam pelintas ilahi dalam kompetisi ini? Itulah dia, kata Wu Jianxing dengan senyum dingin. Alis pemuda itu terangkat, dan dia berkata dengan meremehkan, aku pikir dia memiliki 3 kepala dan 6 tangan. Ternyata dia hanya seperti ini, alam pelintas ilahi level 8. Apa yang bisa dia capai sampai ke grand final? Tampaknya wilayah kompetisi kota Ye Anda memang tidak memiliki orang. Nak, aku mendengar bahwa kamu sangat sombong. Harap agar dalam kompetisi kali ini, kamu dan aku tidak bertemu. Pemuda ini memanggil Wu Jianxing sebagai kakaknya, dia mungkin anggota keluarga Wu. Tetapi sikapnya sangat arogan, itu seperti sikapnya adalah nomor 1 di bawah langit, membuat orang marah. Ye Yuan memandang sepele dan berkata, aku juga berpikir begitu, huhu. Ekspresi Wu Jiantong merosot ketika mendengar itu dan berkata dengan senyum dingin, tampaknya kamu masih belum tahu siapa tuan muda ini, kan? Seorang Divine Traversing level 8 yang hina sebenarnya berani mengucapkan omong kosong besar seperti ini. Tidak takut gigimu rontok. Ye Yuan saat ini tidak kekurangan sumber daya. Dengan dukungan pil obat, kecepatan kultivasinya sangat cepat. Dalam waktu sebulan, Ye Yuan sudah mencapai Divine Traversing level 8. Wu Jiantong sangat arogan, tetapi dia memiliki modal untuk sombong juga. Usianya baru sekitar 20-an tahun, namun dia sudah mencapai ranah tanpa batas level 9. Tidak tahu, dan juga tidak ingin tahu, sikap Ye Yuan sebenarnya tidak menganggap serius Wu Jiantong sama sekali. Wu Jiantong jelas orang yang arogan dan sombong. Dia menjadi marah dengan satu sentuhan. Bocah, kamu berani, kompetisi ini, kamu akan mati dengan sangat mengerikan, kakak Jianxing, mari kita pergi ke tempat duduk terpisah untuk tamu terhormat, biarkan orang-orang desa ini memadati sudut ini. Tempat ini adalah area Heaven's Destiny Trading Company, Wu Jiantong tentu saja harus memberikan sedikit rasa hormat dan tidak mungkin bertengkar. Setelah ketiga orang itu pergi, Ye Yuan, Tang Fan, dan Mu Yun duduk di tempat mereka. Tang Fan memberikan jempol ke atas kepada Ye Yuan dan berkata, kakak Ye memang mengesankan, sampai-sampai tidak memperhatikan Wu Jiantong. Ye Yuan juga penasaran ketika dia berkata, kenapa, apakah dia terkenal? Mu Yun berkata sambil tersenyum, lebih dari sekadar terkenal, dalam kompetisi pemilihan Putra Suci Semu kali ini, Wu Jiantong adalah salah satu favorit yang bersaing untuk peringkat kedua setelah Nalanchu. Menghina dia, kakak Ye mungkin harus sedikit berhati-hati dalam kompetisi kali ini. Tapi kakak Ye yang tidak mengenalinya, jika itu adalah orang lain, mereka mungkin harus menghindarinya. Ye Yuan menyentuh hidungnya dan berkata dengan senyum, apakah begitu mengesankan? Tampaknya aku telah menghina seseorang yang seharusnya tidak kutantang. Mu Yun berkata tanpa kata,
Kekuatan Kakak Ye luar biasa. Tapi lebih baik tetap sedikit berhati-hati, Grand Final adalah pertarungan sengit. Jika sedikit kurang kuat, kemungkinan akan tereliminasi. Keluarga Wu besar. Jika ada rencana jahat terungkap, itu mungkin merugikan Kakak Ye. Ye Yuan berkata dengan cuek, bahkan jika aku tidak memprovokasi dia, Wu Jianxing mungkin akan berpikir cara untuk membuatnya datang dan memprovokasi aku juga. Kompetisi pemilihan ini pada akhirnya masih tergantung pada kekuatan diri sendiri. Ketiga orang itu sedang berbicara ketika seorang wanita yang mempesona mendekati panggung dan berkata dengan suara jelas, "Terima kasih kepada semua yang menghormati kami, datang ke lelang surga takdir kami. Saya adalah Cai Yue, saya percaya bahwa teman-teman yang sering datang ke lelang surga takdir tidak akan tidak mengenal saya, cukup bicara. Sebaiknya kita masuk ke topik utama, barang lelang hari ini ada total 13 item. Saya percaya bahwa semua orang datang hari ini untuk artefak suci penutup pada akhirnya. Mengenai apa artefak suci itu? Biarkan saya membuat Anda menebak dan biarkan saya mengungkapkannya pada akhir." Cai Yue ini jelas adalah seorang veteran lelang. Hanya beberapa kata sederhana yang membuat selera semua orang bangkit sepenuhnya. Artefak suci, ini adalah sesuatu yang jarang terlihat bahkan di tanah suci peringkat 9. Harus diketahui bahwa artefak suci adalah sesuatu yang digunakan oleh para ahli Rana Dao mendalam. Setiap barangnya bernilai sebuah kota. Heaven's Destiny Trading Company juga sangat kaya. Itulah mengapa mereka akan mengambil hal seperti ini untuk dilelang. Aku sudah mendengar rumor ketika datang kali ini, tidak mengira bahwa ini benar-benar artefak suci. Kakak Cai Yue, jangan buat kita penasaran, cepat katakan apa sebenarnya artefak suci penutup ini. Ya, setidaknya nanti akan aku temani kamu tidur sebagai kompensasi. Cepat katakan, haha, tidak ada yang tahu siapa yang mengatakan kalimat seperti itu juga, membuat serentetan tawa keras terdengar dari bawah panggung. Namun, meskipun usia Cai Yue terlihat sedikit lebih tua, dia menjaga penampilannya dengan sangat baik dan bahkan memiliki daya tarik dewasa yang tidak dapat dibandingkan oleh gadis-gadis muda. Setiap gerakan, memiliki daya tarik besar bagi pria. Mereka yang kekuatan kehendaknya sedikit lebih lemah tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Cai Yue tidak marah ketika mendengarnya. Dia berkata dengan senyum menarik, "Jika aku berani setuju, aku ingin tahu apakah pahlawan ini berani benar-benar tidur dengan saya atau tidak." Dengan senyumannya seperti ini, di bawah panggung sebenarnya menjadi sunyi, tidak ada yang berani menjawab. Ye Yuan melihat semua orang dan tidak bisa tidak merasa bingung. Harus diakui bahwa wanita ini memang sangat menggoda. Mengapa semua orang menghindarinya seperti menghindari ular atau kalajengking dengan lelucon? Hei, penampilan wanita ini tidak buruk. Mengapa semua orang sepertinya sangat takut padanya? Ye Yuan bertanya dengan rasa penasaran. Tetapi setelah menunggu lama, kedua anak itu tidak merespons. Dia menoleh ke arah mereka dan melihat bahwa kedua bocah itu sudah terdiam. Jelas, mereka sudah terpesona oleh wanita ini. Ye Yuan merasa tidak berdaya dan mengulurkan tangannya untuk menepuk kepala mereka berdua. Baru kemudian kedua orang itu tersentak bangun. "Au, Kakak Ye, mengapa kamu memukulku? Jika aku tidak memukul kalian berdua, jiwa divine kalian pasti akan kabur bersamanya," Ye Yuan berkata dengan kesal. Wajah kedua orang itu memerah, tetapi mata mereka masih terus melempar pandangan ke arah Cai Yue. "Heh, kedua bocah baru ini, bukan, Cai Yue ini adalah janda hitam terkenal yang sudah mengutuki 7 suaminya hingga mati. Siapa yang berani dekat dengannya?" Tiba-tiba, suara serius terdengar di samping. Ye Yuan dan kawan-kawan memalingkan kepala mereka untuk melihat seorang pria bertopeng hitam yang membungkus dirinya dengan rapat. Dilihat dari luar, jenis kelamin dan kekuatannya tidak bisa dilihat sama sekali. Tetapi dalam sebuah lelang, jenis orang seperti ini juga umum. Kebanyakan tidak ingin mengungkapkan identitas mereka. Ye Yuan tidak memperdulikan hal ini juga. Tetapi mendengar perkataan orang ini, Tang Fan dan Mu Yun merasa takut. Pandangan mereka ketika melihat Cai Yue kembali sama seperti orang lain. Wanita seperti itu, apakah siapapun yang bertemu dengannya harus mati? Cai Yue tidak bisa menahan rasa pahit ketika melihat situasi ini dan berkata, "Aku tahu bahwa kalian semua, tidak ada yang tulus dan sungguh-sungguh." Rasa pahit ini benar-benar mempesona, membuat beberapa orang di bawah panggung agak tidak tahan. Lelang surga takdir ini begitu makmur mungkin tidak terkait dengan Cai Yue ini. Meskipun wanita ini tidak bisa disentuh, melihat juga membuat orang kehilangan akal mereka. Baiklah, membuatku terlihat seperti seorang pengganggu. Baiklah, mari kita kembali ke bisnis, semuanya, mari lihat barang lelang pertama hari ini. Saat dia berkata demikian, Cai Yue bertepuk tangan, seorang pelayan membawa barang lelang pertama. Cai Yue mendorong dengan energi esensinya, menghilangkan pembatasan pada barang lelang, tetapi ternyata hanya terungkap sebuah batu seukuran kepalan tangan. Ketika Ye Yuan melihat batu itu,
Pandangannya tidak bisa tidak menjadi serius. Jelas, dia sudah mengenali asal-usul batu ini. Tetapi yang lainnya masih terlihat bingung. Tidak tahu mengapa Heaven's Destiny Trading Company membawa batu yang buruk seperti ini untuk dilelang. Chai Yue berkata dengan senyum, item lelang pertama hari ini, mungkin agak asing bagi semua orang. Tetapi pastikan jangan meremehkannya, batu ini disebut batu tiga kehidupan. Itu adalah barang ajaib surga dan bumi. Dengan itu, ini praktis memiliki kehidupan tambahan. Bab 787, batu tiga kehidupan ini sebenarnya batu tiga kehidupan yang terkenal. Seseorang tiba-tiba berseru di bawah panggung, jelas, dia pernah mendengar tentang ketenaran batu tiga kehidupan sebelumnya. Namun, batu tiga kehidupan sangat langka. Karena itu, mereka juga tidak mengenalinya. Kata-kata Chai Yue membangkitkan suasana di bawah panggung seketika. Memiliki kehidupan tambahan, bagi semua ahli bela diri, adalah godaan mematikan. Chai Yue tersenyum mempesona dan berkata, sepertinya seseorang sudah pernah mendengar tentang batu tiga kehidupan sebelumnya. Tetapi saya rasa kebanyakan orang mungkin masih lebih asing dengannya. Batu tiga kehidupan bukan pil obat, tetapi lebih mengesankan dari kebanyakan eliksir ajaib. Ahli bela diri hanya perlu menyulingnya dan menyatukannya dengan tubuh mereka. Ketika mereka mencapai kondisi kematian yang tak terhindarkan, itu akan aktif dengan sendirinya dan dapat membuat Anda pulih ke puncak kondisi dalam 10 hembusan napas. Ini pasti adalah barang hebat untuk menjaga kehidupan seseorang. Saat kata-kata ini terdengar, kerumunan berteriak riuh di bawah panggung. Fungsi seperti ini bisa dianggap sebagai mencengangkan. Chai Yue, berapa harga dasar batu tiga kehidupan ini? Saya harus membelinya. Seseorang sudah terlalu gelisah untuk menunggu di bawah panggung. Barang yang mencengangkan seperti ini tentu saja membangkitkan mata orang-orang yang tamak. Banyak orang sudah tidak sabar untuk mencobanya, ingin membuka penawaran untuk batu tiga kehidupan ini. Chai Yue melihat bahwa api sudah hampir menyala sebelum perlahan membuka mulutnya dan berkata, artikel lelang pertama, satu batu tiga kehidupan. Harga lelang awal adalah 10 juta kristal esensi bumi, setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1 juta. 20 juta kristal esensi bumi, 25 juta kristal esensi bumi. 30 juta kristal esensi bumi. Saat suara Chai Yue mereda, harga batu tiga kehidupan langsung naik sebesar 20 juta kristal esensi bumi. Membayar 30 juta untuk membeli sebuah kehidupan, mereka merasa bahwa itu terlalu murah. Tapi Ye Yuan, Tang Fan, dan Mu Yun terkesan sekali. 31 juta kristal esensi bumi. Tang Fan tidak tahan untuk berteriak juga. Tetapi teriakannya segera terlampaui oleh orang lain. Kenaikan harga sebesar 1 juta tampaknya sepenuhnya terlalu rendah untuk ditunjukkan di depan umum saat ini. Ye Yuan tidak bisa menahan diri dan berkata, jangan menaikkan harga lagi, batu tiga kehidupan ini sudah dijual dengan harga premium. Tidak perlu terus meningkatkannya, batu tiga kehidupan sekecil ini, paling hanya seharga 20 juta kristal esensi bumi. Tang Fan terkejut berkata, barang ini bisa memberikan kehidupan tambahan. 30 juta kristal esensi bumi tidak dianggap banyak kan? Mu Yun juga tampak penasaran, dia juga sangat impulsif terhadap batu tiga kehidupan ini. Tetapi harga ini naik sedemikian cepat, dia juga tidak tahan. Mendengar Ye Yuan berkata begitu, dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ye Yuan baru saja hendak berbicara ketika suara tiba-tiba berteriak dari dalam ruangan tamu terhormat di lantai atas. 60 juta kristal esensi bumi. Dengan teriakan ini, semua orang menarik nafas dalam-dalam, tidak ada yang membuka mulut lagi. Ye Yuan terkejut ketika mendengar teriakan ini dan segera menunjukkan senyuman aneh. 60 juta sekali, 60 juta dua kali, 60 juta tiga kali. Deal, selamat kepada tamu di ruangan karakter langit nomor 2 atas perolehan batu tiga kehidupan ini. Setelah suara merdu Chai Yue terdengar, kepemilikan batu tiga kehidupan ini juga sudah terjual. Harga yang tinggi sebesar 60 juta sudah melebihi harapan mental sebagian besar orang. Meskipun barang ini bagus, cukup banyak orang memiliki tujuan mereka sendiri untuk datang ke sini. Menghabiskan terlalu banyak uang untuk hal lain, tentu tidak akan cukup untuk apa yang mereka pikirkan. Hanya orang-orang yang benar-benar kaya yang tidak peduli dengan harga 60 juta kristal esensi bumi ini. Tetapi tamu ruangan karakter langit pada dasarnya semua orang kaya atau bangsawan. Jika tidak mungkin masuk ke ruangan tamu terhormat. Tidak hanya ruang tamu terhormat ini sangat pribadi, tetapi juga sangat nyaman. Semua jenis layanan juga sangat memuaskan, orang biasa sama sekali tidak bisa masuk. Kakak Ye, melihat penampilan Anda, tampaknya mereka menderita kerugian dalam membeli kristal esensi bumi ini. Mu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan tertawa, lebih dari sekedar menderita kerugian, mereka menderita kerugian besar. Meskipun batu tiga kehidupan ini luar biasa, itu bukanlah objek yang luar biasa. Ukuran batu tiga kehidupan menentukan kekuatan efeknya.
Batu 3 kehidupan seukuran kepalan tangan ini hanya memiliki efek 70% pada ahli alam tanpa batas. Untuk ahli alam pencerahan surgawi, efeknya akan lebih lemah. Cai Yue dengan sengaja menyembunyikan beberapa hal. Jelas, dia ingin menipu orang karena kedermawanan mereka. Bagaimanapun, efek dari hal ini tidak bisa ditentukan hingga pada saat kritis. Jika seorang pelintas ilahi menggunakannya, masih cukup baik. Jika itu adalah ahli tanpa batas, nilainya akan sedikit. Tetapi kemungkinan orang-orang di dalam ruangan karakter langit nomor 2 berisi alam pelintas ilahi sangat kecil. Lelang ini, hampir tidak ada pelintas ilahi pada awalnya, hanya pelintas ilahi seperti Ye Yuan yang akan masuk ke sini. Orang lain, bahkan jika mereka adalah anak-anak keluarga besar, semua tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke sini. Oleh karena itu, orang yang menghabiskan 60 juta untuk membeli batu 3 kehidupan ini pasti adalah orang bodoh. Selain itu, orang bodoh ini bahkan agak gila. Tang Fan dan Mu Yun tidak dapat menahan saling pandang, dan tidak dapat menahan simpati mereka terhadap orang yang bodoh di ruangan karakter langit nomor 2. Di dalam ruangan karakter langit nomor 2, Wu Jiantong sedang senang dengan dirinya sendiri. Ada barang bagus seperti batu 3 kehidupan ini. Kompi perdagangan besar seperti kompi perdagangan takdir surgawi memang memiliki beberapa keterampilan. Saya bisa menjadi gila dengan mendapatkan hal ini, tidak ada yang akan bisa membunuh saya sekarang, kata Wu Jiantong dengan sombong. Tetapi pada saat berikutnya, suara penuh ejekan terdengar dari sebelahnya. Selamat kepada saudara Jiantong, tidak menyangka bahwa artikel lelang pertama ini adalah barang yang luar biasa. Sepertinya malam ini akan ada beberapa barang bagus, kata Peng Yan dengan penuh penghormatan. Dalam waktu 1 sore ini, Peng Yan sudah akrab dengan Wu Jiantong dari ulahnya dan menjadi seperti seorang pengikut kecil. Pengalaman pertarungannya Wu Jianxing jauh lebih matang dan selalu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi ia juga tidak dapat menentukannya dalam waktu singkat. Selain itu, status Wu Jiantong dalam keluarga lebih tinggi darinya. Oleh karena itu, sulit baginya untuk memberikan komentar juga. Selanjutnya, kami mengundang artikel lelang kedua. Ye Yuan telah mengamati di bawah panggung sepanjang waktu. Cai Yue ini memang seorang ahli. Hampir setiap artikel lelang, ia dapat memaksimalkan keuntungannya. 3 atau 4 artikel lelang yang ditawarkan, Ye Yuan menemukan bahwa harga setiap artikel semuanya di atas nilai sebenarnya. Tentu saja, lelang semacam ini mengandalkan penilaian. Orang-orang tanpa penilaian yang baik cenderung membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga artikel lelang itu sendiri. Tetapi artikel depan ini tidak memiliki banyak kegunaan bagi Ye Yuan, oleh karena itu, ia tidak berniat untuk ikut campur juga. Dengan pengetahuan luas Ye Yuan, barang-barang yang dilelang di Tanah Suci Crimson Afterglow, memang sangat sedikit yang bisa masuk ke pandangannya yang jelas. Oleh karena itu, tujuan utamanya datang hari ini sebenarnya hanya untuk menemani Tang Fan, keduanya. Tentang jenis lelang seperti ini, Ye Yuan sudah berpartisipasi banyak kali selama kehidupan sebelumnya. Pada dasarnya, ia sangat familiar dengan hal itu. Menaikkan harga dalam lelang adalah hal yang bijaksana dan tidak hanya sembarang berteriak harga. Orang-orang yang benar-benar memahami bisnis semua memiliki harga psikologis untuk setiap artikel lelang. Begitu harga meningkat terlalu banyak, mereka pasti akan menyerah. Oleh karena itu, ini menguji kemampuan rumah lelang. Harga dasar harus moderat, membuat harga transaksi akhir sedikit meningkat, tetapi juga tidak melewati batas harga psikologis para penawar. Semuanya harus tepat. Bisa dikatakan bahwa seluruh lelang adalah proses berkomplot dan menipu. Itu akan tergantung pada siapa yang menguasainya dengan lebih akurat. Saat ini, di tempat lelang ini, jelas ada beberapa orang yang memahami bisnis tetapi tidak sebanding dengan banyak taipan lokal. Oleh karena itu, beberapa barang lelang ditawar, ada beberapa yang terjual dengan harga yang jauh di atas harga sebenarnya. Bab 788, meskipun terlihat ramai, sebenarnya setiap orang memiliki angka di hati mereka. Semua orang yang datang malam ini, cukup banyak dari mereka yang mengincar artefak suci yang terakhir. Mengorganisir lelang, Heaven's Destiny Trading Company tentu akan menyebarkan beberapa berita. Lelang artefak suci pasti akan menarik banyak orang untuk mengelilingi dan menyaksikannya. Oleh karena itu, pertempuran besar terakhir malam ini masih berhubungan dengan artefak suci itu. Selama artefak suci itu bukan barang buruk, artikel lelang terakhir pasti akan menjadi pertempuran peraingan harga yang intens. Barang lelang sebelumnya paling hanya dianggap sebagai pembuka selingan. Hingga artikel lelang ke-8 selesai, Ye Yuan bahkan tidak bergerak untuk menawar satu pun barang. Tapi Mu Yun tertarik pada sebuah barang. Di bawah bimbingan Ye Yuan, dia akhirnya berhasil menawar. Yang menarik perhatian Mu Yun adalah sebuah teknik bela diri kuasi tier 9. Ini juga dianggap sebagai barang bagus di Tanah Suci Crimson Afterglow.
Hanya saja teknik bela diri kuasi tier 9 ini bukan sesuatu yang tidak penting bagi klan keluarga besar di Tanah Suci. Oleh karena itu, penawarannya alami tidak terlalu sengit. Di bawah bimbingan Ye Yuan, Mu Yun akhirnya menyelesaikan penawaran dengan harga 10 juta kristal inti bumi. Dan ketika mengumumkan penyelesaian kesepakatan, ada rasa putus asa yang tersembunyi di mata Cai Yue. Jelas, dia sangat tidak puas dengan harga ini. Selanjutnya, kami akan memulai penawaran untuk item lelang ke-9 malam ini. Berbicara tentang item lelang ini, sejujurnya, Heaven's Destiny Trading Company kami sebenarnya tidak tahu penggunaannya juga. Tapi kami telah mengundang banyak ahli penilaian yang semuanya menyimpulkan sebelumnya bahwa bongkahan logam hitam ini sama sekali bukan barang biasa. Untuk bongkahan logam hitam ini, kami secara khusus mengundang Master Mu Yuanfei untuk menilai sebelumnya. Putusan terakhir yang dia berikan adalah sangat mungkin menjadi jenis bahan pembuatan artefak yang sangat tinggi. Tentu saja, mengenai fungsi-fungsi spesifiknya, mungkin tergantung pada semua orang untuk mencobanya sendiri. Harga dasar lelang bongkahan logam hitam ini adalah 1 juta, setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100.000. Lelang dimulai. Cai Yue selesai mengenalkan, cukup banyak orang yang sudah kehilangan minat pada gumpalan logam hitam mengkilap ini. Bahkan Heaven's Destiny Trading Company tidak bisa memahami penggunaan gumpalan logam ini, apalagi orang lain. Mengatakan bahwa itu adalah bahan pembuatan artefak, entah siapa yang tahu apakah itu benar-benar dapat digunakan atau tidak. Oleh karena itu, ketika suara Cai Yue mereda, suasana menjadi sunyi sejenak. Cai Yue melihat ke sekeliling tempat dan tidak bisa menahan ekspresi kecewa. Sepertinya barang lelang ini kemungkinan besar akan dilewatkan. Tapi ini juga sesuatu yang diharapkan. Gumpalan logam hitam ini, mereka mencoba banyak metode, tetapi tidak bisa menemukan penggunaannya. 1,1 juta, tepat saat semua orang mengira barang tersebut akan dilewatkan. Tiba-tiba, seseorang berteriak menawar harga. Semua orang mengikuti suara dan melihat ke arahnya. Ternyata itu adalah seorang pemuda dengan tingkat alam pelintas ilahi. Siapa lagi kalau bukan Ye Yuan? Bahkan Tang Fan dan Mu Yun juga cukup terkejut. Ye Yuan tidak menunjukkan minat sepanjang malam ini tetapi tiba-tiba tertarik pada barang yang tidak diketahui. Cai Yue menunjukkan ekspresi kegembiraan yang tak terduga. Jelas dia tidak berpikir bahwa ada orang yang benar-benar menawar harga. Adik ini menawarkan 1,1 juta. Apakah masih ada yang lebih tinggi darinya? Cai Yue memeriksa sekeliling, berharap ada penawar lain yang muncul. 2 juta. Pada saat itu, teriakan sebenarnya datang dari lantai atas, tepatnya dari ruangan karakter langit nomor 2, Wu Jiantong yang meningkatkan harga. Lebih dari itu, kenaikan ini meningkatkan harganya sebesar 900.000. Tamu ruangan karakter langit nomor 2 menawarkan 2 juta. Apakah masih ada yang lebih tinggi darinya? Cai Yue agak bersemangat. 2,1 juta, Ye Yuan melemparkan pandangan samar ke lantai atas. Matanya bahkan tidak berkedip saat menambahkan harga. Orang di atas pasti datang untuk membuat masalah, tidak perlu menebak dan dia juga tahu siapa yang menjadi si bodoh ruangan karakter langit nomor 2 tersebut. Privasi di lantai atas sangat baik. Orang di bawah tidak tahu siapa yang ada di atas, tetapi para tamu di atas bisa melihat situasi di bawah dengan jelas. Ketika Wu Jiantong melihat bahwa ternyata Ye Yuan yang berteriak menawar harga, dia tidak tahan untuk memainkan lelucon. 3 juta, teriak Wu Jiantong. Hahaha, orang itu pasti pengemis yang tidak punya uang, melihat barang murah dan ingin mendapatkan keuntungan. Saya sengaja tidak akan mengikuti keinginannya. Sambil berteriak menawar harga, Wu Jiantong berkata dengan sombong kepada Wu Jianxing. Huhu, harga barang-barang di depan semuanya sangat tinggi. Hanya ini yang agak murah. Sepertinya dia benar-benar ingin mendapatkan sesuatu dengan harga murah. Kakak Wu benar-benar brilian. Peng Yan memberi jempol dan berkata. 3,1 juta, Ye Yuan tetap berteriak dengan tenang. 4 juta, 9,1 juta, 10 juta, setiap kali Wu Jiantong menaikkan harga, Ye Yuan dengan santai menambahkan 100.000, seolah-olah sumur tua tanpa riak. Tapi kali ini, Ye Yuan berhenti. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa sepotong logam bekas bisa mencapai 10 juta kristal inti bumi. Jelas sekali, orang yang ada di lantai atas dengan sengaja meningkatkan harga untuk menyingkirkan Ye Yuan. Ye Yuan terlihat acuh tak acuh sebelumnya. Semua orang bahkan berpikir bahwa dia adalah si bodoh. Tetapi tiba-tiba dia berhenti, mendorong orang di lantai atas ke tepi jurang. Mungkinkah orang itu menebak sesuatu dan dengan sengaja meningkatkan harga bersama kita? Wu Jianxing berkata dengan mengerutkan kening. Wu Jiantong tidak berbicara, tetapi ekspresinya juga tidak terlalu baik. Dia hanya sengaja menjebak Ye Yuan dan sama sekali tidak berpikir untuk membeli barang buruk ini. Siapa yang tahu bahwa dia tidak bisa menjebak Ye Yuan, dia justru terjebak sendiri.
10 juta sekali. Cai Yue melihat bahwa Ye Yuan tidak bereaksi sepanjang waktu dan tidak bisa tidak merasa sedikit kecewa. 10 juta 2 kali, ekspresi Wu Jiantong sangat tidak menyenangkan. Tujuan utamanya kali ini juga adalah artefak suci. Tetapi untuk membeli batu 3 kehidupan sebelumnya, pengeluaran agak melebihi anggaran. Jumlah 10 juta tidak dianggap banyak baginya, tetapi membeli sepotong logam bekas, orang akan mati tertawa. Selain itu, jumlah 10 juta mungkin dapat memainkan peran penting dalam pertempuran penentuan akhir. Meskipun status Wu Jiantong tinggi, kredit yang bisa dia manfaatkan juga terbatas, tidak mungkin untuk mengambil kredit tanpa batas. 10 juta ketiga, 10,1 juta, di saat terakhir, suara Ye Yuan ternyata terdengar sekali lagi. Kali ini, suaranya jelas agak ragu. Haha, seperti yang saya katakan, pengemis yang tidak punya uang ini bahkan tidak bisa mengeluarkan 10 juta, dan dia masih berani datang ke lelang seperti ini. Wu Jiantong melepaskan tawaan. Di satu sisi, dia mengenali batas Ye Yuan, di sisi lain, itu untuk menutupi kebingungan sebelumnya. Jiantong, tujuan kita hari ini adalah artefak suci itu. Lebih baik jangan menciptakan masalah yang tidak perlu lagi, Wu Jianxing mengingatkan. Wu Jiantong mengangguk dan juga mundur bersama itu. Berdasarkan perkiraannya, batas Ye Yuan juga hanya sejauh ini. Menaikkan harga lagi, dan potongan logam bekas itu kemungkinan akan menjadi miliknya. 10,1 juta sekali, 10,1 juta 2 kali, 10,1 juta 3 kali. Deal, selamat kepada adik kecil ini atas perolehan barang lelang ke-9. Suara Cai Yue juga terdengar sedikit terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa hal ini yang sebelumnya dikhawatirkan akan dilewati akan mendapatkan harga tinggi sebesar 10 juta. Ini benar-benar suatu kejutan yang tidak terduga. Ye Yuan tentu saja sedikit kecewa di dalam hatinya juga. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mengeluarkan 1 juta untuk mendapatkan barang bagus dengan harga murah. Tidak disangka, Wu Jiantong itu mengganggu secara kasar, membuatnya menghabiskan 9 juta lebih tanpa alasan. Bab 789, Kakak Ye, mungkinkah logam buruk ini memiliki aspek yang luar biasa? Tang Fan bertanya dengan rasa penasaran. Setelah tinggal bersama selama beberapa waktu, mereka semua menyadari sifat hati-hati Ye Yuan. Jika logam ini benar-benar tanpa satu kebaikan pun, tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menghabiskan 10 juta kristal esensi bumi untuk membelinya. Tentu saja, bagi Ye Yuan saat ini, 10 juta sebenarnya tidak dianggap banyak. Beberapa bulan terakhir ketika pavilion obat harum dibuka, dia sudah mendapatkan hampir 100 juta kristal esensi bumi. Sebelumnya, dia dengan sengaja menampilkan ekspresi ragu-ragu untuk membuat Wu Jiantong tidak berani menaikkan harga. 10 juta, ini juga harga yang diperkirakan oleh Ye Yuan. Terlalu sedikit, Wu Jiantong pasti tidak akan percaya untuk itu. Logam ini, Ye Yuan bertekad untuk mendapatkannya. Meskipun dia menghabiskan 10 juta kristal esensi bumi, Ye Yuan merasa itu sangat sebanding. Semua artikel lelang ini akan melepaskan batas-batasnya saat dilelang. Tamu bisa menggunakan indera ilahi dan mata untuk memeriksa barang lelang. Ye Yuan menggunakan indera ilahi untuk menyapu logam hitam ini sebelumnya dan sebenarnya menemukan bahwa karakter emas di lautannya memiliki aktivitas yang aneh. Penemuan ini membuat Ye Yuan sangat kagum di hatinya. Sejak Ye Yuan mendapatkan karakter emas ini, dia tidak dapat menggerakkannya sepanjang waktu. Meskipun dia terus-menerus berusaha memahami karakter emas ini, kemajuan sangat lambat. Seperti hari ini, karakter emas secara otomatis muncul dengan aktivitas aneh. Itu adalah pertama kalinya bagi Ye Yuan. Dia bahkan berpikir bahwa tidak ada yang akan merebut sepotong logam bekas dengannya sebelumnya. Tidak disangka, Wu Jiantong ini membuatnya menghabiskan 9 juta kristal esensi bumi tambahan. Hutang ini, Ye Yuan mencatatnya dengan diam-diam. Melihat Tang Fan bertanya, Ye Yuan hanya tersenyum tipis dan berkata, saat ini saya sedang mengumpulkan beberapa bahan. Karena bahkan Mastermu Yuan Fei mengatakan bahwa logam ini adalah bahan yang sangat baik, tentu saja saya harus menawarnya. Karakter emas itu sangat penting. Ye Yuan jelas tidak akan dengan mudah mengungkapkannya, oleh karena itu, dia menemukan alasan untuk menghindarinya sedikit. Untungnya, namamu Yuan Fei terlalu kuat, kata-katanya tentu saja sangat sedikit orang yang akan meragukannya. Lelang selanjutnya, minat Ye Yuan agak menurun. Barang-barang yang dilelang semuanya bagus, tetapi dia menganggap mereka sepele. Dia hanya ingin lelang segera berakhir agar bisa mempelajari logam hitam ini dengan baik. Akhirnya, 12 artikel sebelumnya semuanya menemukan pembeli, memasuki lelang artikel penutup yang besar. Semua orang mengencangkan semangat mereka sepenuhnya. Lelang hari ini juga memasuki puncak akhir. Mencapai artikel penutup ini, Cai Yue dengan sepenuh dirinya terbangun karenanya, memberikan orang-orang perasaan semangat yang memancar. Saya tahu bahwa di antara semua tamu,
Cukup banyak orang yang mengincar artefak suci penutup malam ini. Saya, Cai Yue, dapat bertanggung jawab dan memberitahu semua orang bahwa artefak suci ini pasti tidak akan mengecewakan kalian semua. Sebenarnya, ketika Cai Yue mengetahui asal-usul artefak suci ini, saya merasa sangat terhormat dapat menjadi tuan rumah lelang ini malam ini. Tanpa berlama-lama, mari kita undang artikel lelang penutup terakhir malam ini. Ketika Cai Yue memperkenalkan barang lelang ini, keceriaan di wajahnya tiba-tiba lenyap tanpa bekas. Seluruh dirinya menjadi serius, seperti orang yang berbeda dari penampilannya sebelumnya. Ini membuat Ye Yuan tanpa sadar menjadi agak penasaran juga. Sebenarnya, artefak suci seperti apa yang bisa membuat seorang wanita cantik dan genit mengalami transformasi begitu besar? Dan pengenalan Cai Yue juga menggugah selera semua orang sepenuhnya. Semakin mendekati artefak suci penutup ini, semakin tegang juga emosi semua orang. Di bawah pandangan semua orang, sebuah pedang panjang yang ramping dan anggun dipresentasikan di atas panggung. Semua orang mengamati pedang ini dengan wajah penasaran. Pembatasannya belum dihilangkan. Mereka tidak tahu aspek luar biasa apa yang dimiliki pedang ini. Tetapi mendengar maksud dalam kata-kata Cai Yue, pedang ini tampaknya menjadi hal besar. Meskipun pembatasan pedang ini belum dihilangkan, terlihat sangat mengesankan, kata Muyun. Heh, Kakak Ye, menurutmu kekuatannya akan meningkat atau tidak saat saya menggunakan seni pedang cepat jika saya membeli pedang ini, Kakak Ye? Kata-kata Tang Fan tidak mendapatkan balasan dari Ye Yuan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan melihat ke arah Ye Yuan. Dia melihat tatapan Ye Yuan yang menatap pedang itu, seluruh dirinya seolah-olah terpaku, benar-benar diam. Kakak Ye, ada apa denganmu? Tang Fan menggoyang-goyangkan Ye Yuan. Ye Yuan tiba-tiba tersadar sebelum menemukan kehilangan kesadarannya dan tidak bisa menahan senyuman saat dia berkata, ini pertama kalinya saya melihat artefak suci. Sedikit terlalu bersemangat, huhu. Ini adalah pertama kalinya Tang Fan dan Muyun melihat Ye Yuan kehilangan fokus seperti itu. Meskipun mereka tidak begitu percaya dengan perkataan Ye Yuan, tidak pantas bagi mereka untuk berkomentar banyak juga. Tepat pada saat ini, pembatasan pada pedang itu dilepaskan. Ki pedang yang kuat seketika melingkupi seluruh tempat lelang. Ki pedang yang ganas dan tajam, apakah ini kekuatan artefak suci? Pedang ini benar-benar luar biasa, tidak peduli berapa banyak harga yang saya keluarkan, saya harus membelinya. Haha, artefak suci ini memang luar biasa. Tidak heran kompi perdagangan takdir surgawi sangat menghargainya, tidak ada yang menggunakan pedang ini, dan itu bisa mengeluarkan niat pedang yang begitu kuat dengan sendirinya, memang mengesankan. Seruan teriakan bergema di seluruh tempat lelang, sangat jelas. Pada saat pedang ini muncul di atas panggung, itu mengejutkan semua orang. Masing-masing dari mereka sudah tidak sabar untuk mencoba, mempersiapkan dompet mereka, berencana untuk menawar pedang ini. Cai Yue tersenyum sedikit dan berkata, sepertinya semua orang sangat puas dengan pedang ini. Tapi sabar dulu, semua orang, biarkan Cai Yue memperkenalkan asal-usul pedang ini terlebih dahulu. Cai Yue berhenti sejenak, mengulurkan jari-jarinya yang indah, dan dengan lembut mengelus tubuh pedang, matanya penuh dengan pandangan yang membesarkan. Pedang ini bernama Star Moon Sword, saya yakin bahwa semua orang sangat asing dengan namanya. Tapi kalian semua seharusnya sangat familiar dengan nama pemiliknya adalah King Yun Zi, kata Cai Yue perlahan. King Yun Zi, itu kaisar alkimia puncak termuda King Yun Zi, ini sebenarnya pedang pribadinya yang selalu dia miliki setiap hari ini adalah pedang yang melengkapinya. Semua orang di bawah panggung menghirup nafas dalam-dalam, memang benar bahwa nama ini terlalu menggema di alam ilahi. Bahkan di wilayah Valian Putih yang begitu terpencil ini, terhadap ketenaran besar King Yun Zi, itu juga terdengar seperti petir di telinga. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pedang ini sebenarnya adalah pedang yang dimiliki King Yun Zi. Mendengar nama ini, seluruh tubuh Ye Yuan tidak bisa menahan gemetar, segala macam emosi tercampur aduk di dalam hatinya, dia tidak bisa mengatakan jenis perasaan apa juga. Ketika dia melihat Star Moon Sword pada pandangan pertama, perasaan yang akrab itu muncul di hatinya, perasaan ini terasa seperti sudah berlalu begitu lama. Ye Yuan tidak pernah bermimpi bahwa dia bisa bertemu dengan pedang yang dia miliki di kehidupan sebelumnya di sini. Meskipun dia tidak menguasai kekuatan bela diri, Star Moon Sword ini mengikutinya selama bertahun-tahun, perasaannya sangat dalam. Melihat Star Moon Sword lagi, bagaimana mungkin Ye Yuan tidak tergugah? Di alam ilahi ini, selain dia, siapa lagi berani mengaku diri sebagai King Yun Zi, dengan 3 kata ini? Ya, Star Moon Sword ini adalah pedang yang dilengkapi King Yun Zi, pedang ini dulunya adalah artefak suci kelas atas. Tetapi setelah Tuan King Yun Zi meninggal,
Pedang ini melewati beberapa tangan dan sudah kehilangan ketajaman awalnya. Formasi arai tingkat atas yang tertulis di Star Moon Sword ini rusak parah. Tubuh pedang juga ternoda. Star Moon Sword saat ini sekarang hanya menjadi artefak suci kelas rendah, kata Cai Yue sambil meratapi. Bab 790, mungkin meskipun Lord King Yunzi tidak terampil dalam kekuatan bela diri, pedang yang dilengkapinya tentu bukan barang biasa. Star Moon Sword ini pernah mendampingi Lord King Yunzi. Lord King Yunzi sangat menyukainya juga. Saat ini, meskipun rusak parah, masih merupakan senjata yang tajam. Jika seseorang bisa mengundang seorang ahli pembentukan artefak tingkat atas, dia seharusnya bisa mengembalikan pedang ini ke keadaan puncaknya. Cai Yue memperkenalkan secara perlahan. Dapat diketahui bahwa Cai Yue sangat mengagumi King Yunzi. Sebenarnya, Ji Qingyun memiliki banyak penggemar di alam ilahi. Tingkat pesona yang Wen Miao tidak ada artinya sama sekali di depan Ji Qingyun. Prestasinya pada masa lalu memang mengguncangkan satu era. Baiklah, tidak ada yang perlu diperbincangkan lagi. Saya percaya bahwa nama King Yunzi sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Harga dasar Star Moon Sword ini adalah 300 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh lebih rendah dari 10 juta. Lelang dimulai sekarang, kata Cai Yue. Saat kata-katanya diucapkan, sekelompok tamu semua menghirup nafas dalam-dalam. Meskipun harga artefak suci kelas rendah tinggi, 300 juta kristal kekuatan bumi memang sedikit konyol. Artefak suci kelas rendah biasanya memiliki harga antara 100 hingga 300 juta. Tapi untuk Star Moon Sword ini, 300 juta hanya harga dasar. Setelah naik, setidaknya harus meningkatkan lagi sebesar 100 juta. Harga dasar ini sudah melebihi ekspektasi mental banyak orang. 310 juta, saat suara Cai Yue memudar, langsung ada seseorang yang berteriak harga. Hanya menambahkan 10 juta untuk pedang Kaisar Alkimia King Yunzi, saya tawar 400 juta. Orang yang menyuarakan ini adalah ruangan karakter langit nomor 2, siapa lagi jika bukan Wu Jiantong. Kenaikan ini adalah 90 juta, mendengar harga ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk kembali terdiam, mereka jelas tidak mengharapkan bahwa harga akan naik begitu cepat. 420 juta, keheningan tidak berlangsung lama, tapi yang meningkatkan harga kali ini adalah ruangan karakter langit nomor 1. Ye Yuan sudah mengumpulkan emosinya saat ini dan tidak bisa menahan rasa penasaran tentang ruangan karakter langit nomor 1 ini. Baru saja, kenaikan harga kali ini, orang di ruangan karakter langit nomor 1 yang pertama kali berbicara malam ini. 450 juta, 460 juta, ruangan karakter langit nomor 1 bergabung dalam pertarungan. Harga Star Moon Sword naik dengan sangat cepat, mencapai 500 juta dengan cepat. Tetapi setelah mencapai 500 juta, kecepatan penawaran harga kedua orang tersebut jelas melambat. Harga ini sudah semakin dekat dengan tingkat harga psikologis kedua orang tersebut. 510 juta, setelah diam sejenak, Wu Jiantong berteriak. Ketika Wu Jiantong berteriak harga ini, ruangan karakter langit nomor 1 juga terdiam, jelas, mereka sedang ragu. 600 juta, tepat saat ruangan karakter langit nomor 1 terdiam, seseorang benar-benar berteriak dengan harga tinggi 600 juta langsung di bawah. Semua orang melihat ke arah suara itu berasal dan tidak bisa menahan keterkejutan. Orang yang berteriak harga tinggi 600 juta adalah tidak lain hanyalah pemuda tahap pelintas ilahi yang menghabiskan 10 juta untuk membeli serpihan logam sebelumnya. 600 juta, pemuda ini berteriak 600 juta, apakah masih ada yang lebih tinggi dari dia, kata Cai Yue dengan bersemangat. Sialan, sabotase ini pasti disengaja, setelah kompetisi seleksi kali ini, aku pasti akan membuatnya mati dengan sangat mengerikan. Di ruangan karakter langit nomor 2, Wu Jiantong sedang sangat marah saat ini. Tingkat harga wajarnya hanya sekitar 550 juta, batas kredit yang diberikan keluarga klan padanya kali ini juga hanya 650 juta kristal kekuatan bumi. Sebelumnya, dia sudah menghabiskan 60 juta, sekarang, Ye Yuan meningkatkannya menjadi 600 juta membuatnya sangat sulit untuk menahannya. Dengan status Wu Jiantong, biasanya dia tentu bisa mengumpulkan cukup banyak kristal kekuatan bumi. Tetapi membuatnya menggunakan tabungan pribadinya untuk satu lelangan jelas merupakan hal yang tidak dapat diterimanya. Wu Jianxing menghiburnya saat melihat situasi, Star Moon Sword ini memang lebih dari harganya, masih ada potensi untuk maju, melebihi beberapa kristal kekuatan bumi. Saya percaya keluarga klan tidak akan mengatakan apa-apa. Ekspresi Wu Jiantong sangat marah saat dia berkata, aku tahu, tetapi aku tidak bisa menelan penghinaan ini, si bodoh ini pasti sudah menebak bahwa itu adalah aku. Aku mengerjainya 9 juta, dia menipuku 90 juta. Tepat pada saat ini, suara Cai Yue terdengar, 600 juta sekali, 600 juta dua kali. 610 juta, Wu Jiantong berteriak,
610 juta, ruangan karakter langit nomor 2 menawarkan 610 juta, apakah masih ada yang lebih tinggi? Mata indah Cai Yue penuh harapan tetapi melihat Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum sedikit, tetapi mulutnya berbicara dengan dingin, 700 juta. 700 juta, saudara ini menawarkan 700 juta, ruangan karakter langit nomor 2, sebotol pecah berkeping-keping. Si bodoh ini, hanya sekedar membuli orang lain terlalu jauh, mau bermain kan? Saya ingin melihat sampai kapan kamu bisa bermain, Wu Jiantong berkata dengan marah. 750 juta, 750 juta, ruangan karakter langit nomor 2 menawarkan 750 juta. Harga ini sudah jauh melebihi harapan sebelumnya, suara bersemangat Cai Yue bahkan sedikit gemetar. Kalian semua orang tua akan menaruh semua tabungan pribadiku, lihatlah apakah kalian masih mampu bermain atau tidak, Wu Jiantong berkata dengan tawa dingin. Namun, suara Ye Yuan belum hilang ketika suara Ye Yuan terdengar sekali lagi, sama seperti saat menawar untuk logam hitam sebelumnya. 1 miliar, dua kata itu bergema ringan di tempat lelang, semua orang terdiam. Seperti pemikiran Wu Jiantong, semua orang juga berpikir bahwa Ye Yuan sedang membalas dendam kali ini. Tetapi Ye Yuan menaikkan harga menjadi 1 miliar sekaligus adalah sesuatu yang tidak ada yang mengharapkan dari awal hingga akhir. Cai Yue tidak bereaksi sejenak dan sebenarnya membeku di panggung. 1 miliar, adik kecil ini meningkatkan harga menjadi 1 miliar. Cai Yue bereaksi sangat cepat, nada suaranya semakin tinggi, kata-kata terakhirnya, dia praktis berteriak. Tidak ada yang akan menyangka bahwa Star Moon Sword ini sebenarnya meningkat menjadi harga tinggi 1 miliar. Wu Jiantong juga terdiam. Dia tidak mengharapkan bahwa Ye Yuan akan bermain sebesar ini. 1 miliar, masih ada yang lebih tinggi, 1 miliar sekali, 1 miliar dua kali. Tunggu sebentar, saat Cai Yue hendak memukul palu dan menentukan harga, tiba-tiba seseorang menginterupsi di bawah panggung. Semua orang menoleh ke arah suara itu, tetapi melihat Wu Jiantong sudah berada di bawah panggung sejak entah kapan. Cai Yue jelas mengenali Wu Jiantong, dia tersenyum manis ketika mendengar itu dan berkata, saya ingin tahu apa saran Tuan Muda Wu. Wu Jiantong memandang sekilas ke arah Ye Yuan dengan pandangan meremehkan dan berkata dengan senyuman dingin. Cai Yue, anak kecil alam pelintas ilahi benar-benar berteriak harga tinggi 1 miliar. Apakah kalian semua tidak merasa curiga sama sekali? Saya pikir anak ini hanya masuk untuk mengisi kekosongan. Saya ingin meminta verifikasi aset. Jika dia memiliki 1 miliar kristal inti bumi, saya akan memotong kepala saya untuk dia tendang seperti bola. Memang, jangan melihat bagaimana mereka semua berteriak dengan riang di tempat lelang ini. Mereka yang mampu mengeluarkan 1 miliar kristal inti bumi bisa dihitung dengan jari. Lupakan tentang seorang remaja alam pelintas ilahi yang hina. Bahkan ahli alam tanpa fase mungkin tidak bisa mengeluarkan kristal inti bumi sebanyak. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a